Oke, udah aman guys. Wih, suaranya. Halo Pak Usep dan teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek TIK analisis data yang telah kami buat. Kelompok 6 terdiri dari Loh, Mar, loh, suaraku masuk nggak sih? Masuk kok. Suaraku double nggak? Enggak tapi oh ya udah. Oke. Ayo ta. Di crop ya berarti yang tadi ya? Oh, nanti dikat aja. Oke. Perkenalkan, saya Margarita Putria Pudus, absen 24. Saya Maria Saprativi, absen 25. Saya Maxel Natanko, absen 28. Saya dan Arna Baros, absen 31. Selanjutnya pada pembagian job desk. Saya dalam job desk ini saya mengampu tugas sebagai tester dan juga pembuat laporan. Pada proyek ini, saya mengampu tugas sebagai project analyst. Dalam proyek ini, saya Maxel menjadi sebagai project manager. Pada tugas kali ini, saya sebagai programmer. Selanjutnya pada deskripsi umum proyek. Pada tugas kali ini, kami akan berkolaborasi dalam kelompok menggunakan Google Colabs. Kami akan mengolah data yang ada dalam Google Colabs dan menyusun laporan akhir nantinya. Dan tentunya kami juga membagi tugas masing-masing seperti yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya untuk kendala yang kami alami. Yang pertama adalah semua anggota belum paham mengenai Google Colabs. Jadi ada beberapa yang belum memahami tentang Google Colabs. Jadi kami kesulitan dan harus mencari tutorial terlebih dahulu dan mendalami pembelajaran lebih lagi. Lalu yang kedua, kami kurang berkoordinasi dari awal tugas. Jadi saat pembagian kelompok itu kami tidak langsung membagi tugas karena terpotong oleh jadwal IL juga, jadi di pertemuan selanjutnya kami baru mulai membagi tugas. Lalu yang kedua ada error saat mencoba coding, kesulitan menentukan siapa yang akan mengcoding karena belum semua anggota yang paham mengenai Google Colabs. Lalu yang kedua ada terburu-buru ketika hampir mendekati deadline, lalu perlu menemukan penyebab dan mencari penyelesaian masalah. Lalu solusi dari kendala kami yaitu mencari tutorial dari YouTube maupun literasi atau bertanya kepada teman yang sudah mengerti. Lalu berkomunikasi lagi dengan para anggota untuk membagi tugas masing-masing supaya tugas ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mengecek coding dengan teliti untuk mencari kesalahan atau penyebab dari error, lalu mengulang atau memperbaiki bagian tersebut. Untuk proses dalam pengerjaan tugas ini, kelompok kami mulai dengan pembagian tugas. Yang tadi telah dijelaskan, Tata sebagai tester, Maria sebagai project analyzer, saya sebagai project manager, dan Odell sebagai programmer. Lalu kelompok kami ingin langsung mengerjakan coding dan membuat laporan kemajuan yang codingnya dikerjakan oleh Odelin dan laporan dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Lalu finishing, kita memeriksa apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki. Lalu kita juga membuat laporan akhir, PPT, dan juga video presentasi. Untuk analisa komponen berpikir komputasional, yang pertama ada abstraksi, yaitu proses menyederhanakan kompleksitas sistem dengan menyempurnakan
menyembunyikan detail yang tidak perlu. Setelah itu ada algoritma, yaitu proses dan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang sistematis. Lalu ada dekomposisi, yaitu proses di mana kita memecah suatu masalah. Terakhir ada pengenalan pola, yaitu mengelompokkan data numerik dan simbolik. Masuk ke bagian demonstrasi. Sini saya akan menampilkan Google Colab-nya. Tolong di-cut ya. Sini kita mulai dengan import library, dan karena kita akan melakukan analisa dan manipulasi data, maka kita import pandas dan kemudian kita tambahkan SPD. Dan karena kita juga akan membuat grafik atau visualisasi data, maka kita import matplotlib.pyplot dan kemudian kita tambahkan SPLT agar lebih mudah. Dan kemudian karena kita akan mengimport files atau mengupload file, maka kita tambahkan from Google Colab import files. Dan kemudian untuk sebagai tambahan semacam hiasan seperti itu, kita gunakan rich, yaitu from rich.console import console dan from rich.markdown import markdown. Di sini kita atur konsolnya agar lebih mudah. Dan kemudian kita untuk upload filenya, kita buat data dan file name-nya float dan jumlah filenya sama dengan 1. Di sini kita spasi dan kita tambahkan while true print, silahkan upload file. Wait, sorry, kurang nggak? Sebentar, sekarang masih kurang besar nggak? Bentar. Seberapa? Dari awal ya. Sorry. Baiklah, kita lanjut. Yaitu yang pertama adalah kita import library. Di sini kita gunakan pandas dan kemudian kita tambahkan SPD, dan kemudian karena kita akan membuat visualisasi data, maka kita tambahkan matplotlib.pyplot SPLT. Dan kemudian untuk import files kita gunakan from Google Colab import files. Dan sebagai tambahan kita gunakan rich, yaitu from rich.console import console dan from rich.markdown import markdown. Kemudian di sini kita atur konsolnya agar lebih mudah. Dan kemudian untuk upload filenya kita buat data dan file name-nya float dan jumlah filenya sama dengan 1. Di sini kita while true, kita print, silahkan upload file ke jumlah file yang float tadi, dan agar jumlah filenya masuk kita tambahkan F. Di sini kita gunakan konsol untuk mengatur agar tulisannya bisa bold. Dan kemudian kita upload file. Di sini kita gunakan opsi if length upload atau elemen dari datanya itu sama dengan bukan 0, maka file name next iter ini adalah kombinasi, yaitu agar melakukan pengulangan, sehingga silakan upload file ke pertama maka akan menjadi silakan upload file kedua. Jadi kita tambahkan file name-nya, dan kemudian untuk membaca datanya kita pd.read excel, kemudian
Kemudian next iter upload dan values. Di sini kita asumsikan headernya sebagai sejumlah 1, yaitu sebagai judul. Kemudian datanya kita tambahkan atau append dengan df tadi. Kemudian file name-nya juga sama, yaitu dengan file name, dan jumlah filenya yaitu kita buat sama dengan jumlah file tambah 1, sehingga nanti akan file 1, 2, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan opsi lain bila jumlah file sama dengan 1. Sama dengan itu artinya tidak sama dengan 1. Ini adalah untuk penyetaraan. Maka kita print atau beri peringatan Anda belum mengupload file apapun dan harap diulang. Di sini kita gunakan ANSI escape, yaitu untuk membuat kata-katanya di bold atau dicetak tebal. Dan kita tambahkan opsi lain untuk ketika di cancel maka akan ada tulisan Anda berhenti mengupload file. Kemudian kita break. Di sini kita buat datanya pd.concat atau menggabungkan data, dan kemudian kita ignore index atau mengabaikan index. Jadi kita data set, kita buat set optionnya yaitu dengan display float format atau data yang dimasukkan tadi, dan kemudian kita setting 3F atau agar angka-angka yang jumlahnya besar 3 angka di belakang akan ada titik atau komanya. Kemudian sini kita tambahkan format. Kemudian kita masuk ke soal pertama, yaitu mencari jumlah sampah tahunan di tiap provinsi. Sini kita buat judulnya menggunakan markdown, yaitu jumlah sampah tahunan tiap provinsi. Sini adalah pengaturan markdownnya. Sini kita gunakan console dan kita atur warnanya yaitu share on black. Dan kemudian for tahun in data tahun unique, yaitu untuk memisahkan data tahun dari datanya semuanya. Jadi kita tambahkan print tahun dan kita gunakan console yaitu untuk bold purple on white. Jadi kemudian tambahkan filter data sama dengan data tahun dan kita setarakan dengan tahun. Kemudian kita tambahkan trace sum, filter data group by provinsi, dan kemudian timbulan sampah tahunan tiap per tahun. Jadi kita tambahkan sum atau tambah, dan kemudian trace sum kita print. Lanjut yang kedua yaitu mencari rata-rata sampah tahunan di tiap provinsi. Untuk formulanya yaitu data.group by provinsi, timbulan sampah tahunan, mean atau rata-rata. Jadi judulnya kita tambahkan yaitu rata-rata sampah tahunan setiap provinsi, gunakan markdown. Markdown itu fungsinya adalah untuk memberikan kurungan atau memberi highlight seperti itu. Dan kemudian kita print rata-ratanya. Yang nomor 3 yaitu provinsi yang menghasilkan sampah paling banyak untuk setiap tahunnya. Di sini kita buat for tahun in data tahun, kita unique juga, dan kemudian sini kita print tahun dan filter datanya sama dengan trace sum yang tadi. Jadi dari sini sampai dengan sini itu sama. Dan kemudian filter data yaitu data tahun sama dengan kita setarakan dengan tahun, dan kemudian trace sum-nya yaitu adalah kita menambahkan step lagi dari trace sum, yaitu dengan trace sum.max untuk nama untuk jumlah, dan untuk namanya yaitu trace sum.idxmax. Dan kemudian sini kita print provinsi dengan jumlah sampah paling banyak pada tahun sekian adalah provinsi dengan nama tersebut yang memastikan sampah sejumlah sekian. Di sini kita juga gunakan ANSI escape untuk mencetak tebal dan memberi warna. Kemudian selanjutnya adalah mencari provinsi yang menghasilkan sampah paling sedikit untuk setiap tahunnya. Jadi kita atur sama seperti yang tadi juga untuk sum. Kemudian saja bedanya untuk
jumlahnya yaitu dengan thresum.idx dengan min, dan untuk namanya yaitu thresum dengan idx min. Dan kemudian blueprintnya juga sama, yaitu tahun, nama, jumlah, dan kemudian grafik total sampah dari tahun ke tahun. Sini kita buat data tahun sama dengan data tahun str yang artinya dalam bentuk string atau garis. Jadi di sini ada trash province year, data.group by tahun dan provinsi, kemudian timbulan sampah tahunan per ton. Kita sum, kemudian kita unstack, dan kemudian kita apply PD itu numeric dengan error course. PD itu numeric berarti ke value atau angka, dan apabila jumlahnya itu bukan berbentuk angka atau tidak bisa dikonversikan menjadi angka, maka akan ditulis jadi NaN atau not a number. Dan kemudian kita atur figurnya yaitu 8,5 ukurannya, dan kemudian kita tambahkan for province in trash province year, yaitu plot trash province year, dan di sini kita tambahkan indeksnya. Bila tadi ignore indeks, maka di sini kita butuhkan, maka kita tambahkan indeksnya. Dan sebenarnya di sini kita tambahkan trash province year, province. Di sini kita markernya gunakan D atau diamond, dan labelnya kita tambahkan province. Untuk judulnya itu grafik total sampah tahun ke tahun per provinsi, dan font weight-nya bold, dan pad 30 pad adalah jarak dari judul ke grafik. Dan font size-nya itu 14. Untuk X labelnya itu tahun, dan Y labelnya adalah total sampah per ton. Di sini kita set trace color-nya itu silver, dan tick label format XY dengan use offset false. Use offset adalah agar tidak melakukan penyederhanaan angka 0, misalnya seperti 1000 itu memiliki 03, maka menjadi 1E3 seperti itu. Coba kita tambahkan legend dengan posisi 1,05,1, dan lokasinya yaitu adalah atas kiri. Kemudian kita tambahkan grid dan kita show. Sini kemudian kita buat diagram rata-rata sampah tahunan setiap provinsi. Ini grafik yang terakhir. Di sini kita setting karena kita akan membuat bar, maka kita setting colornya yaitu dengan green atau hijau bila jumlah sampahnya kurang atau sama dengan 100.000, atau warna orange bila jumlah sampahnya lebih besar dari 100.000 dan sama dengan kurang dari 700.000. Dan untuk else atau warna merah untuk jumlah sampah dalam rata-rata sampah. Jadi kita setting figure size-nya yaitu 8,5, dan face color yaitu light cyan dengan X label provinsi, Y label rata-rata timbulan sampah tahunan per ton, dengan title grafik rata-rata timbulan sampah per ton. Dan kita tambahkan pad-nya yaitu 50. Karena kita akan menambahkan fig text atau teks tambahan. Di sini adalah posisinya yaitu 0,125. Dan kemudian kita atur posisinya itu adalah kiri. Kita untuk barnya adalah berisi rata-rata sampah, dan kita tambahkan indeks, kemudian kita masukkan rata-rata sampah, dan colornya kita setting colors sudah kita setting tadi. Dan X-Tix atau label provinsinya kita buat rotasinya yaitu 90 derajat dan posisi di kanan. Kemudian kita tambahkan grid dan kemudian show. Ini adalah hasilnya, ini adalah file yang diupload. Di sini adalah silahkan upload file ke scene 1, 2. Di sini adalah data timbulan sampah yang saya masukkan atau file saya masukkan. Ini sudah diwarnai. Kemudian ini ketika kita sudah berhenti mengupload file akan ada keterangannya. Ini adalah untuk hasil jumlah sampah tahunan setiap provinsi dengan tiap tahun dan provinsinya untuk tahun 2022, 2023 dan seterusnya. Ini untuk data rata-ratanya. Yang provinsi yang menghasilkan sampah paling banyak dan paling sedikit. Kemudian inilah untuk grafik garis
grafik tong sampah tahun ke tahun per provinsi seperti ini. Di sini ada yang tidak ada garisnya, itu adalah ketika datanya tidak mendapati data pada tahun tersebut, sehingga hanya titik. Dan yang terakhir adalah grafik rata-rata timbulan sampah tahunan setiap provinsi. Ini berwarna hijau untuk provinsi dengan rata-rata timbulan sampah tahunan lebih sedikit sampai dengan 100.000 adalah Victex, dan bawahnya juga. Dan kemudian ini adalah extinction. Sekian dari saya. Kemudian kita lanjut ke saran. Masuk ke bagian saran. Sini ya, saran yang kami ajukan dia itu adalah dengan melakukan 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Recycle dalam prinsip 3R adalah kegiatan mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang barang agar bisa menciptakan produk yang bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Kemudian reduce dapat diartikan sebagai salah satu upaya memaksimalkan penggunaan barang sehingga nantinya tidak mudah untuk memproduksi sampah. Yang terakhir adalah reuse. Reuse adalah kegiatan memanfaatkan penggunaan sampah yang masih berfungsi atau bisa dipakai kembali tanpa mengalami proses pengolahan. Contoh dari recycle yaitu membuat pupuk kompos. Kita dapat mengolah sampah-sampah kita jadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian sampah organik seperti dedaunan. Kompos mengandung materi genetik yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Menambahkan pupuk kompos akan membuat tanah berpasir menjadi lebih kompak dan membuat tanah berlembung menjadi lebih lemah. Dan kemudian untuk contoh dari reduce yaitu adalah menggunakan tote bag atau goodie bag sehingga kita tidak perlu menggunakan sampah plastik yang sulit diuraikan dan yang dapat digunakan sekali pakai. Kemudian untuk reuse contoh konkretnya adalah menggunakan wadah-wadah seperti Tupperware untuk alat makan dan minum kita sehingga atau tidak menggunakan kemasan sekali pakai. Contoh yang lain adalah tidak menerima misalkan sendok plastik seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan yang kami ucapkan. Terima kasih. Udah ya, selesai. Sorry, serius lama banget aku gak ngerti gimana cara ngomong lebih cepat. Enggak. Maaf ya. Lama banget ya ini. Iya. Maksal Naisa itu ya, ngumpulkannya hari ini ya, tenggatnya soalnya hari ini. Oke. Oke, thank you ya semua. Thank you.